I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari dengan NPM 5021074. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK dan P5. Apa arti PPK dan P5? Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati atau etik, oleh rasa atau estetis, oleh pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan istilah P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. 1. Analisis KD dan IPK terhadap muatan PPK. 2. Analisis CP, TP, dan ATP terhadap muatan P5 atau IKM. KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti atau KI. KD dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran dengan KI. 4 komponen KD. Yang pertama itu kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua yaitu kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga yaitu kompetensi inti pengetahuan, yang keempat yaitu kompetensi inti keterampilan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Penilaian hasil belajar meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan dan keterampilan, penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran mengacu secara langsung pada kompetensi yang dituntut oleh IPK. Hal ini mengindikasikan bahwa IPK berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam merancang penilaian hasil belajar. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen RPP yang ditempatkan setelah komponen IPK. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi atau pernyataan tertulis mengenai sasaran yang ingin dicapai siswa dalam proses dan seusainya mengikuti pembelajaran. Sasaran tersebut berupa perubahan perilaku sebagai cerminan telah mencapai tuntunan IPK. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan IPK atau KD dengan menggunakan kata kerja operasional. B. Analisis CP, ATP, dan TP terhadap kurikulum merdeka atau IKM. Capaian pembelajaran CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Format CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. CP merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CP akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dari karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Analisis ATP. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai pembelajaran tersebut. Adapun konsep ATP ini dapat diuraikan dalam bentuk poin-poin di bawah ini seperti alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. 2. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. 3. Guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. 4. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat paduan untuk penyusunan perangkat ajar. Analisis TP.
TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan atau faktual, konseptual, prosedur, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baiklah, itu tadi pemaparan PPT dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old